Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Arifin dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandar Lampung. Pada video kali ini saya akan membuat laporan praktikum tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di sini mahasiswa diberikan tugas praktik pemrograman berbasis objek studi kasus manajemen rental kendaraan. Mahasiswa diminta untuk membuat program Java yang digunakan untuk manajemen rental kendaraan. Dan program ini mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek. Yang pertama, buatlah sebuah abstrak kendaraan yang menjadi kelas dasar untuk semua yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki beberapa atribut ya. Yang pertama, nama dengan tipe string, harga sewa dengan tipe double, jenis dengan tipe string, nanti misalnya mobil, motor, atau bus. Kemudian status dengan tipe boolean, tersedia ataukah tidak nantinya. Dan definisikan metode abstrak tampil kendaraan untuk menampilkan informasi tentang kendaraan. Kemudian yang kedua, nanti buatlah 3 kelas turunan dari kendaraan ya. Ada mobil, ada motor, ada bus. Dan setiap kelas nanti harus memiliki atribut tambahan sesuai dengan jenisnya. Misalnya di sini dijelaskan kapasitas penumpang untuk bus, cc mesin untuk motor, dan lain-lain. Dan implementasikan metode tampil kendaraan untuk menampilkan informasi khusus tentang kendaraan tersebut. Nanti buatlah kelas rental kendaraan yang digunakan untuk mengelola semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan semua kendaraan. Kemudian buat kelas penyewaan yang digunakan untuk mencatat penyewaan kendaraan oleh pengguna. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Implementasikan konsep inheritance yang benar antara kelas-kelas ini. Kemudian implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Kemudian gunakan exception handling untuk menangani kasus seperti misalnya pelanggan mencoba menyewa kendaraan yang tidak tersedia. Kemudian input pengguna tidak valid. Dan di sini juga dijelaskan program ini harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru, menampilkan kendaraan yang tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pengguna dan mencatatnya, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan struk penyewaan pelanggan, keluar dari program, dan implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan berupa file text, menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file text. Gunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai kebutuhan, seperti misalnya saat menampilkan menu dan memproses penyewaan kendaraan. Ya, di sini saya menggunakan text editor Visual Code. Di sini saya sudah menuliskan baris program ya, dengan bahasa pemrograman Java. Saya sudah membuat satu folder yang saya beri nama rental komputer, dan di dalam folder rental komputer ini terdapat 3 folder ya. Ada folder data, ada folder model, ada folder service, kemudian ada main Java. Nah, di bagian model di sini ada 4 file ya. Ada bus. Nah, di sini bus jenis kendaraannya bus ya. Kemudian ada kapasitas penumpangnya berapa, kemudian tipe busnya. Misalnya di sini saya buat pariwisata, kota gitu ya. Kemudian ada atribut nama bus, ya harga sewanya,
kapasitas penumpang, tipe bus, gitu. Nah, nanti ada detail ya, detail tentang busnya. Nah, ini untuk atribut-atribut yang ada pada file bus.java. Kemudian ada mobil, ya. Sama dengan bus tadi. Di sini mobil mempunyai beberapa atribut ya, mulai dari nama, harga sewanya, kemudian jenisnya ya, kemudian statusnya, kapasitas penumpangnya, dan juga tipe transmisinya. Kemudian motor.java ya, di sini juga ditampilkan ya atribut-atribut yang ada pada kelas motor ya. Nama, mulai dari nama, kemudian harga sewanya, jenisnya, status, apakah tersedia atau tidak, begitu nanti. Kemudian cc mesinnya ya, kemudian tipe motornya. Nah, kemudian di kelas kendaraan ya, nanti di sini dicek dulu misalnya apakah kendaraan ya, ini tersedia ataukah tidak ya. Mulai dari atribut nama, harga sewa, jenis kendaraannya, kemudian statusnya nanti tersedia ataukah tidak gitu. Kemudian di folder service ya, ada dua kelas ya, dua file. Yang pertama rental kendaraan.java. Nah, di sini kita bisa ya menambahkan kendaraan baru ya, dengan kemudian memasukkan jenis kendaraan apakah motor, mobil atau bus. Kemudian kita juga bisa memasukkan harga sewa per harinya berapa, kita inputkan, kemudian kapasitasnya penumpangnya misalnya mobil berapa, kemudian tipe transmisi mobilnya manual ataukah otomatis, kemudian kapasitas penumpangnya ini valid atau tidak, dan kita batasi hanya boleh memasukkan angka ya. Kemudian motor misalnya masukkan cc mesin motornya ya, masukkan tipe motornya juga, apakah matic, sport atau bebek. Nah, nanti input cc mesin jika tidak valid ya, maka ada notifikasi harap masukkan angka saja ya, kita atur seperti itu. Kemudian masukkan kapasitas bus ya, nanti tipe busnya apa ya, apakah pariwisata atau kota. Kemudian input kapasitas penumpang ya, ini sama juga harus memasukkan angka ya. Jenis kendaraan misalnya tidak dikenal gitu, nanti akan balik lagi ke perintah tampil di awal. Jika benar ya, nanti kendaraan berhasil ditambahkan. Nah, nanti ketika daftar kendaraan tersedia ya, apakah kendaraan ini tersedia ataukah tidak ya. Jika pelanggan memesan, nanti jika tersedia maka ditampilkan tersedia, jika tidak ditampilkan tidak gitu. Nah, jadi tidak ada kendaraan yang tersedia saat ini. Seperti itu. Kemudian di kelas penyewaan Java ya. Jadi di sini ketika pelanggan menyewa kendaraan ya, nanti akan ditampilkan kepada pelanggan ya, apakah kendaraan yang dipesan ini tersedia ataukah tidak. Dan juga di sini ada folder data ya, yang di sini ada dua file format txt ya, ada kendaraan di sini nanti akan file kendaraan.txt ini akan digunakan untuk menyimpan jenis kendaraan, kemudian ada struk
txt, struk ini nanti akan digunakan untuk menampilkan atau menyimpan struk penyewaan gitu. Yang terakhir ada file main.java. Di sini ditampilkan ya menu rental kendaraan, ada tambah kendaraan baru, tampil daftar kendaraan tersedia, kemudian sewa kendaraan, kemudian tampilkan struk penyewaan, kemudian keluar. Jadi pada tampilan ini pelanggan diminta untuk memasukkan pilihan. Ya. Kemudian jika sudah selesai sampai dengan printout transaksi ya, muncul notifikasi terima kasih telah menggunakan layanan kami. Sekarang mari kita jalankan ya dari rental kendaraan ini, sistem rental kendaraan ini. Kita klik run. Oke, di sini ya. Menu rental kendaraan, 1 tambah kendaraan baru, 2 tampilkan kendaraan daftar kendaraan tersedia, 3 sewa kendaraan, 4 tampilkan struk penyewaan, 0 keluar. Misalnya kita pilih tambah kendaraan baru, misalnya 1, pilih jenis kendaraan misalnya mobil, masukkan nama kendaraan misalnya kasih nama kendaraannya misalnya harga sewa per hari misalnya 300.000. Kapasitas penumpang mobil misalnya 30. Tipe transmisi mobil manual otomatis ya, manual. Oke, kendaraan berhasil ditambahkan ya. Kemudian mari kita lihat menu yang kedua ya, tampilkan daftar kendaraan tersedia. Kita ketikkan 2. Nah, ini kendaraan yang tersedia ya, ada Supra ya, untuk jenis motor dengan harga 12.000 ya per hari. Kemudian ada bus ya, jenis jet bus 4 juta per hari. Kemudian pariwisata mobil 300.000 per hari. Nah, kemudian kita coba melakukan transaksi sewa ya, dengan kita pilih 3 daftar kendaraan tersedia. Misalnya saya ingin menyewa mobil ya, saya ketikkan angka 4, durasi sewa misalnya 2 hari. Oke, di sini dimunculkan struk ya, detailnya, konfirmasi penyewaan, nama pariwisata, harga sewa 300.000 per hari, jenisnya mobil, statusnya tersedia, kapasitas penumpang 30 orang, tipe transmisi manual, durasi sewa 2 hari, total biayanya 600.000. Konfirmasi penyewaan ya ataukah tidak, saya ketikkan ya. Oke, penyewaan berhasil dicatat, nanti akan ditampilkan di sini ya, di struk. Nah, di sini struk penyewaan, tanggal sewa tanggal 9 bulan 6 2025, nama kendaraan pariwisata, jenis kendaraan mobil, harga sewa 300.000, durasi sewanya 2 hari, total biayanya 600.000. Nanti di sini kita masukkan angka 4 ya, tampilkan struk penyewaan. Nah, itu sama struk penyewaan pelanggan ya. Kemudian kita ketikkan angka 0 ya, keluar. Oke. Demikian video laporan praktikum atau kuliah pemrograman berbasis desktop yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.